Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Kita akan bacakan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin dalam bab pintu-pintu kebaikan. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-12, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa fa ahsana al-wudu summa atal jumu'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu salasati ayyamin wa man massal hassa faqad lagha, rawahu Muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu kemudian memperbagus wudunya, yakni melakukan rukun sunnah wudu dengan sempurna, kemudian ia mendatangi sholat Jumat, maka di sini ada disunahkannya berwudu dari rumah. Ya. Man tawaddo'a fa ahsanal wudu summa atah, ya. Dia memperbagus wudu kemudian mendatangi masjid, yakni pergi ke masjid untuk Jumatan. Fastama'a wa ansota, kemudian ia mendengarkan. Istama'a mendengarkan dengan seksama. Mendengarkan tidak sekedar mendengar tapi juga sampai ke pikiran. Wa ansota, dan dia diam karena mendengarkan khutbah. Allah akan berikan ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah, maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang ada di antara Jumat ini sampai Jumat berikutnya, dan ada tambahan 3 hari. Dan barang siapa yang bermain-main ketika khutbah, maksudnya man massal hasa, bermain-main dengan kerikil ketika mendengarkan khutbah, dia main-main kerikil. Kenapa main kerikil? Karena di zaman Nabi masjidnya belum di keramik, ya. Dulu masjidnya langsung pasir, dan pasir ada kerikil, ya. Kebanyakan manusia ketika Jumatan megang-megang kerikil sambil dimain-mainkan. Ini tabiat manusia seperti itu. Kadang mendengarkan kuliah, mendengarkan ceramah sambil main-main pulpen, sambil coret-coret pulpen, ya. Bukan nulis faidah tapi ya main-main saja, coret-coret, ya. Maka barang siapa yang main-mainan batu kerikil, maka dia telah lagho, telah sia-sia Jumatnya. Hadis riwayat Muslim. Dari yang pertama, ya, kita baca faidah dari syarah Riyadhus Shalihin Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin menyampaikan dalam hadis ini keutamaan berwudu, ya, berwudu ketika hendak pergi ke masjid. Lalu juga beliau menambahkan sebenarnya, ya, tidak cukup dengan wudu, ya. Dari hadis ini beliau menambahkan faedah tidak cukup hanya wudu. Dan beliau merupakan salah satu ulama yang sangat keras tentang pendapat akan wajibnya mandi Jumat. Dan ini pendapat mandi Jumat wajib ini tidak hanya beliau. Sejak zaman dulu ini ada polemik, ada perbedaan pendapat bainal ulama, di antara para ulama tentang apakah hukumnya wajib atau sunnah saja mandi Jumat. Dan Syekh Ibnu Utsaimin membawakan hadis tentang wajibnya mandi Jumat berdasarkan hadis
Man ja'a minkum al-jum'ah falyaktasil. Barang siapa yang hendak berniat mendatangi, barang siapa salah seorang kalian mendatangi salat Jumat, maka hendaknya mandi. Beliau beralasan karena ini sigohnya ialah sigoh perintah, sigoh amr, maka menunjukkan wajib. Ya, ini pendapat Syekh Utsaimin dan banyak dari kalangan teman-teman yang mengamalkan pendapat ini tentang wajibnya salat Jumat. Wala alam biswab, ya, kami pribadi mengikuti pendapat tentang sunnahnya, ya, jadi tidak sampai wajib, ya, tentang sunnahnya. Dan inilah yang dipegangi dalam pendapat madhab Syafi'iyah, ya. Walau saya belum ngecek pendapat madhab yang lain, tetapi pendapat tentang sunnahnya ini juga kuat, ya. Dikarenakan di sana ada hadis riwayat Abu Dawud, ya. Ada hadis riwayat Abu Dawud, man tawaddo'a fabiha wa ni'mat wa man iktasala fal ghuslu afdalu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang berwudu, yakni berwudu ketika hendak Jumat, maka itu cukup. Ya. Akan tetapi barang siapa yang mandi, ya, dan barang siapa yang mandi ketika Jumat, maka mandi itu lebih utama, lebih afdal. Ya. Kita akan bacakan bagaimana pendapat dari ulama Syafi'iyah, yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari, ya, dari India, Syekh Zainuddin Al-Malibari. Kata beliau, ya, kita baca terjemahannya, disunahkan bagi orang yang akan menghadiri salat Jumat, ya, disunahkan, sekalipun ia tidak wajib menghadirinya, ya. Maksudnya siapa? Wanita. Yang nggak wajib itu wanita, musafir, ya, budak, ya. Tetap disunahkan mandi, ya. Karena kesunahannya bukan karena sholatnya, tapi karena hari Jumatnya, karena memuliakan hari Jumatnya, menghormati hari Jumatnya. Maka bagi seorang wanita yang tidak wajib sekalipun, maka disunahkan mandi Jumat, ya. Dan barang siapa yang tidak bisa mandi, ya, misal karena tidak dapat air, kalau dia seorang musafir, atau dia karena sakit, ya, maka sunnah bertayamum dengan niat mandi, ya. Maka mandinya itu dicukupkan dengan tayamum, ya, dengan niat mandi, ya, karena tayamum bisa mencukupi mandi, ya. Dan juga beliau mengatakan, guru kami berkata, ya, atau di antara mandi yang disunahkan, ya, yang paling kuat kesunahannya adalah mandi Jumat. Jadi mandi itu banyak, ya. Mandi sholat Id, mandi setelah memandikan mayat, ya, itu sunnah hukumnya, ya. Adapun yang paling ditekankan kesunahannya ialah mandi Jumat, ya. Ini yang kita baca dari Syekh Zainuddin Al-Malibari. Maka di sini kalau dia bisa kalau bisa mandi itu lebih afdal. Tapi kalaupun tidak mandi itu tidak mengapa, tidak berdosa. Berbeda dengan madhabnya Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin mandi itu wajib hukumnya, akan tapi tidak jadi syarat sahnya salat Jumat. Makanya beliau mengatakan, kalau seorang itu tidak mandi, hanya wudhu saja ketika hendak pergi Jumatan, maka Jumatnya sah, tapi ia berdosa, asimun, ya. Ia berdosa karena tidak melaksanakan wajibnya, yakni wajib dari mandi. Tapi ini pendapat Ibnu Utsaimin, ini sebagai wawasan saja, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan dalam kitab Al-Muhadzab karya Imam Asy-Syirazi, ya, beliau mengatakan
Maka barang siapa yang ketika Jumat itu junub, ya, ketika Jumat itu junub, mungkin karena mandi, karena ikhtilam, karena mimpi, atau dia setelah jima dengan istrinya, ya, maka ketika ia mandi junub, ya, mandinya satu kali. Ia mandi junub sekaligus ia niatkan untuk mandi Jumat, maka ini mendapatkan 2 pahala. Jadi ketika niat mandi, ia niatkan mandi junub plus mandi Jumat diniatkan, maka ini akan mencakup pahalanya keduanya. Meskipun yang satu pahalanya ialah pahala wajib, karena mandi janabah hukumnya wajib. Kalau mandi Jumat hukumnya sunnah. Akan tapi kalau dia niatkan sekali mandi, itu kata Syekh Imam Asy-Syirazi mencukupi. Kita kembali kepada hadis. Maka barang siapa yang berwudu dari rumah, kemudian memperbagus wudunya, kemudian ia pergi untuk mendatangi salat Jumat, kemudian ia datang ke Jumat itu dengan mendengarkan dan diam, ya, maka diampuni dosa-dosanya dari Jumat ini ke Jumat berikutnya. Ini selaras dengan hadis, ya, antara Jumat dengan Jumat, antara Ramadan dengan Ramadan itu mukaffaratun atau mukaffaratun, yakni ada penghapusan dosa. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, dimudahkan kita untuk Untuk membersihkan dari dosa-dosa kita. Ya, agar Agar ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab kelak diringankan kita. Karena dosa-dosa kita sudah terhilangkan, terhapuskan dengan amalan-amalan soleh. Misal mendatangi salat Jumat, mendengarkan khutbah dengan diam, ya. Wa ziyadatu salasati ayyam, dan ada tambahan 3 hari, ya. Ya. Jadi Jumat 1 dan Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Itu ada dosa-dosa yang diampuni. Tentang amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa, ya, maka ulama berselisih, ya. Semisal amalan mandi, semisal amalan salat Jumat, ya, semisal amalan sholat wajib 5 waktu, semisal amalan puasa Ramadan, ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ya. Barang siapa yang puasa Ramadan karena Allah, yang mengharap pahala, karena iman kepada Allah, karena mengharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Maka ulama mereka berbeda pendapat tentang dosa apakah ini yang dihapuskan dari karena amalan-amalan soleh. Ada yang mengatakan ini khusus dosa kecil. Ada yang mengatakan semisal Imam Nawawi kalau tidak salah, ini mutlak seluruh dosa, ya, seluruh dosa. Akan tetapi kami pribadi lebih mengikuti pendapat yang dihapuskan di sini ialah as-saghair, dosa kecil. Karena dosa besar itu harus taubat, ya, harus taubat. Adapun yang terhapuskan dari amalan-amalan saleh ialah dosa-dosa as-saghair, ya, dosa-dosa kecil. Kita lanjut ke hadis. Dan barang siapa yang main-main kerikil ketika ketika mendengar khutbah, maka dia telah sia-sia Jumatnya. Syekh Utsaimin mengatakan sia-sia di sini ialah sia-sia pahala Jumatnya. Artinya gugur pahala Jumatnya. Meskipun dia telah memenuhi kewajiban sholat Jumat. Kewajiban sholat Jumatnya terpenuhi, akan tetapi pahalanya gugur. Ya, ini disayangkan. Maka hendaknya seseorang, ini merupakan pelajaran yang bagus, pelajaran yang penting dari fadilah, keutamaan menghadiri sholat Jumat dan mendengarkan khutbah. Hendaknya ini bisa dibiasakan
di majelis-majelis taklim yang tidak termasuk sholat Jumat, misal ada kajian-kajian ba'da maghrib, ya, kajian-kajian online sekalipun, hendaknya seseorang itu ketika mendengarkan dengan adab, yakni tidak berbicara kemudian tidak menyibukkan diri dengan yang tidak ada hubungannya dengan majelis. Kalau di sini disebutkan main-main dengan apa? Kerikil. Ya. Cuma sekarang banyak main, ada orang itu main sambil motongin kuku, sambil apa? Garuk-garuk, sambil main-main pulpen. Ya, sambil tangannya di remas-remas, itu semua menghilangkan konsentrasi ketika mendengar ceramah ataupun khutbah pada khususnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Muslim. Keterkaitan dengan bab hadis ini ialah tentang dihapuskan dosa seseorang ketika dia berwudu sempurna dari rumah, kemudian mendatangi sholat Jumat, kemudian datang mendengar khutbah dengan tenang tanpa bermain-main dan mendengarkannya dengan seksama, dan yang paling penting ialah dia mengamalkan dari isi khutbah tersebut. Dan ancaman bagi orang-orang yang tidak mendengarkan khutbah ya dengan baik, maka ada ancaman lago, faqat lago, telah sia-sia dia mendengarkan atau mendatangi salat Jumat, yakni sia-sia dari pahala, tidak mendapatkan keutamaan mendatangi salat Jumat. Nasallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan dari petikan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahmatullah alaihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.